Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bentar 3 yang tidak bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Rusnan SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru SD Bentar 3 dan yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 11. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat dan rezeki sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti atau pemaparan budaya positif oleh Ibu Fitriasi, 4 lain-lain, 5 refleksi dan 6 penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sebelum mengawali acara ini kita baca basmalah. Oke, yang kedua kita langsung sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Berdirinya. Depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bentar 3 atau saya sendiri yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang akan melaksanakan desiminasi pada kesempatan ini. Marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan atau menyaksikan yaitu desiminasi oleh CGP SD Bentar 3 yaitu Ibu Fitri Asih. Sholawat beserta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut dapat syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini berdiri mewakili kepala sekolah SD Bentar 3. Cuma ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami dari SD atau guru SD Bentar 3 karena tidak full berada karena banyak mungkin tugas di luar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira mengenalkan Bapak Ibu. Selanjutnya kami dari pihak sekolah memohon, berharap kepada yang akan melaksanakan desiminasi, mungkin CGP yang sudah tahu, sepengetahuan saya, yang namanya desiminasi suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok atau individu yang akan diambil oleh si penerima. Apa budaya apa yang akan disampaikan oleh CGP nanti untuk dimanfaatkan mungkin di sekolah Bentar 3. Mungkin itu pemahaman saya tentang desiminasi. Nanti apa yang akan disampaikan
oleh calon CGP Bu Fitri di sini, mungkin supaya kami dapat informasi tentang budaya apa yang akan disampaikan, supaya kami nanti bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan nanti dari Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu untuk tercapainya suatu guru penggerak, ini proses yang harus dilalui, yaitu diseminasi yang berapa ini? Yang pertama, mungkin nanti ada lagi proses yang lainnya. Itu mungkin sambutan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, karena kami sendiri tidak tahu, belum memenuhi pengetahuan tentang CGP. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor yang sudah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga, acara inti atau pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Asih. Waktu di depan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bentar 3 yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bentar 3. Yang saya cintai rekan-rekan guru PJOK dan teman saya seangkatan saya CGP angkatan 11. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, puji syukur saya sampaikan atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi. Di sini saya tidak mempunyai tujuan untuk menggurui. Ya, di sini juga saya cuma ingin belajar. Jadi bareng-bareng belajar. Jadi nanti barangkali nanti ada tutur kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Lanjut saja. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dalam pengalaman budaya positif. Ini yang sebelah sini itu pengajar praktik saya yang pernah kesini ya ke SD Negeri Bentar 3. Namanya itu Bapak Muhammad Atik Afwandi. Dan yang ini sudah tentu kenal ya Bapak Ibu. Ini adalah saya sendiri, Ibu Fitriasi SD Negeri Bentar 3. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan demi disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebelum ke acara inti, biar nggak tegang ya, saya punya ice breaking. Coba Bapak Ibu lihat ya, nanti kita praktikkan bersama. Siap ya? 1, 2, 3. Tangannya
Nah, di sini untuk kesepakatan diseminasi ya. Yang pertama, tolong Bapak Ibu mendengarkan dengan seksama. Ya, untuk kesepakatannya setuju apa tidak Ibu Bapak? Setuju. Ya. Terus yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, silent reject. HP-nya ya, di silent. Terus yang keempat, mengikuti diseminasi hingga selesai. Ya, bisa disepakati? Bisa. Ada yang mau ditambahkan? Makan minum. Oh, makan minum. Iya, silakan nanti saya tambahkan di sini ya. Ya, untuk budaya positif tujuannya yaitu satu, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan tujuan yang ketiga yaitu guru dapat memahami perannya yaitu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ketiga ini berarti tujuan dari budaya positif. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya. Dalam konsep budaya positif, nanti saya akan memaparkan ketujuh materi tentang ini ya. Yang pertama, satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang melatar belakangi budaya positif yaitu suasana sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, ya Bapak Ibu, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran tanpa ada suatu beban, tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik ataupun intelektualnya saja, dan juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif ya Bapak Ibu. Di sini pengertiannya adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini adalah termasuk pengertian dari budaya positif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini disiplin positif sendiri ya merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan
lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun tanpa hukuman. Nah, di sini disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, iya. Yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, keenam ini ya termasuk nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan adalah penyusunan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah tahu? Ya, di sini oh iya benar itu. Di sini saya sudah merangkum tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, ya. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas dibuat? Nah, di sini sudah jelas ya. Tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, pembentukan kelas itu harus berupa pernyataan universal. Ketiga, keyakinan kelas juga dibuat dalam bentuk positif. Terus, sedikit saja supaya mudah dipahami ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak kata-katanya, biar mudah dipahami. Terus, keyakinan kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, ya. Terus yang keenam, keyakinan kelas juga harus semua warga di sekolah itu harus dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Untuk proses pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama itu 1. Seluruh warga anggota kelas menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan yang perlu disepakati. Jadi pertama itu seluruh anggota kelas ya menyampaikan pendapatnya itu seperti apa. Terus yang kedua, mencatat semua
jawab. Jadi ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia, ya itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Di sini saya sudah mencari contohnya, ya. Untuk bertahan hidup, pasti kita memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu untuk kita supaya bisa bertahan hidup, ya, kebutuhan dasar manusia. Terus untuk kasih sayang dan rasa diterima, itu adanya rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi dan kerjasama. Ya, untuk penguasaannya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Terus yang keempat, kebebasan, ya, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Untuk kesenangannya, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon tentang dunia, ya, di sini nanti saya jelaskan, dan teori kontrol tentang dunia. Untuk stimulus respon tentang dunia, realisasinya atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol tentang dunianya, realisasinya atau kebutuhannya kita itu berbeda. Untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon. Kita dapat mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama kita itu sama. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model pemikiran mentah atau kalah, ya. Untuk teori kontrolnya, model berpikiran menang-menang. Sambil itu Bapak Ibu dimakan jajannya Bapak. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Di sini mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan, ya, hukuman pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, pasti bosnya ibu guru itu pernah. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lagi dalam belajarnya, ya. Guru-guru yang menerapkan
bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Kata-kata yang sering dikeluarkan ya Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu kata-kata yang sering dilakukan ya, yang sering diucapkan sama guru atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di sini pada posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid akan tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, ya. Jadi guru itu harus diposisikan agar tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman sebagai guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru juga bisa menjadi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, jadi kata-kata yang sering dilakukannya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu membereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan terpaksa. Saya berpikir teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bertanggung jawab pada guru tertentu. Untuk posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu peraturannya apa, peraturannya tentang apa yang telah kamu lakukan, ya. Jadi sanksi apa atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pada posisi ini ya, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Ya, terima kasih. Untuk posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini namun seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, untuk konsep disiplin identitas gagal ya, di sini ada hukuman dan penghargaan. Untuk kata-katanya sendiri ya, untuk identitas gagal
hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini itu tentang identitas gagal antara hukuman dan penghargaan. Jadi jelas di sini ya, hukuman itu sangat menyakitkan. Ya, untuk penghargaan itu tidak efektif. Untuk konsep disiplin sukses ya ini yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi yang pertama, menguatkan jangka panjang ya. Jadi untuk konsekuensi itu akan menguatkan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusinya, yang pertama itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk restitusi yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini disiplin identitas sukses itu ada berarti konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya rangkum untuk 5 posisi kontrol. Sini guru berbuat. Jadi apa? Guru itu pasti sering mengatakan kata-kata seperti ini. Kalau untuk penghukum, untuk posisi kontrol pembuat orang bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Untuk seorang penghukum, guru akan menghardik atau menunjuk-nunjuk ya, menyakiti, bahkan ada yang menyindir. Untuk pembuat orang bersalah, menceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 ya. Terus untuk posisi kontrol sebagai teman, seorang guru pasti akan membuat alasan-alasan untuk menjawab pertanyaan muridnya. Untuk posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau, seorang guru pasti akan menghitung dan mengukur. Untuk posisi kontrol sebagai manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya ya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini hasilnya untuk penghukum kan menghasilkan jadi anak itu akan memberontak, menyatakan orang lain itu untuk berbohong. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Hasil positifnya yaitu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Untuk posisi kontrol sebagai teman, hasilnya yaitu nanti anak akan ketergantungan. Untuk seorang pemantau, hasilnya nanti anak akan menyesuaikan diri bila diawasi saja ya. Nanti kalau tidak diawasi pasti akan melakukan hal yang sama lagi. Terus untuk posisi kontrol sebagai manajer, hasilnya guru akan menguatkan pribadinya sendiri. Jadi di sini ya kelima posisi kontrol ini sudah di sini saya rangkum. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bu. Konsep disiplin pendekatan dan diskusi. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki konsep mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan ya. Itu termasuk ciri-ciri restitusi. Yang keempat, menuntun untuk
melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini pendekatan untuk restitusi di sini sudah jelas. Ini tentang pengertiannya, dan ini ketujuh ini berarti tentang ciri-ciri restitusi. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, terima kasih. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Segitiga apa Bapak Ibu? Ya, di sini sudah jelas segitiga restitusi ya, ada. Untuk segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk restitusi yang pertama tentang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi tidak menyalahkan siswa. Untuk validasi restitusi yang kedua, validasi tentang tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan tertentu. Jadi anak-anak kalau sudah melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan tertentu kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Terus untuk restitusi yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Di sini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Saya sudah merangkumnya di sini. Untuk menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Terus yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi dari pemikiran ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini berarti kata-kata apa yang sering diucapkan ya, yang ditanyakan untuk menstabilkan identitas. Kurang jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Oh, jelas. Mungkin nama saya ya. Yang kedua, validasi tentang tindakan yang salah ya. Untuk kata-katanya yang sering diucapkan itu, satu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari itu ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan maka melakukan hal itu. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang perlu kamu lindungi. Yang keempat, yang ketiga, kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kedua, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, jadi untuk keyakinan apa? Untuk menanyakan keyakinan ini, ya dari kata-kata ini sudah cukup jelas kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Menurut Bapak Ibu, nah di sini kan saya sudah punya contoh nih, ini termasuk
membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi apa hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi, ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sepatunya beda. Ya, ini sanksi apa hukuman? Karena tidak memakai sepatu hitam, ya. Sanksi apa hukuman? Hukuman. Nah, ini belum menjawab nih. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa sanksi? Sanksi. Coba ya. Nah, nih ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Untuk hukuman sendiri, sesuatu yang sangat menyakitkan, apa yang sangat menyakitkan harus terjadi. Ini tentang hukuman. Terus membuat anak sakit, sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hukuman ya. Anak membenci kedisiplinan, dipaksa, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukumannya Bapak Ibu ya. Jadi ingat-ingat ini nanti untuk pembeda ya antara hukuman dan sanksi. Untuk sanksi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Jadi di sini sudah jelas antara pembeda hukuman dan sanksi. Jadi tadi yang apa? Keliling yang guru PJOK itu termasuk sanksi apa hukuman? Sanksi apa hukuman Bapak Ibu? Sanksi ya? Mungkin itu antara sanksi dan hukuman. Sanksi. Bukan sama antara dua itu. Ini nih yang tadi nih. Nih, lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi. Iya. Iya betul. Jadi bisa membedakan ya antara hukuman dan sanksi. Iya. Sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, guru untuk supaya hukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PS, mati istirahat atau mengerjakan lebih banyak 3 kali lipat, ya. Jadi jika ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, ya, ini untuk hukumannya termasuk jenis hukuman. Yang ini termasuk jenis konsekuensi yang biasanya Bapak Ibu guru lakukan. Yang ini termasuk restitusi, ya. Jadi yang pertama, guru
siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Untuk penerapan segitiga restitusi ya, di sini saya kemarin sudah menanyakan ke anak-anak. Di sini saya menemukan kasus ya. Yang pertama, anak itu melanggar, artinya tidak mengerjakan PR ya. Kemarin saya dapat informasi dari guru kelasnya ya, ini si Putri ya, siswa semester 3 tidak mengerjakan PR ya, tidak mengerjakan PR. Nah, untuk kasus yang kedua, anak datang terlambat ke sekolah ya. Kemarin saya menemukan salah satu murid di SD Negeri Bentar 3 datang itu terburu-buru ya, berlari agar bisa masuk kelas ya. Setelah sampainya di depan kelas, ternyata sudah mulai pembelajarannya. Nah, ini kemarin yang sudah saya terapkan ya, ini si Putri ya. Maaf Bapak Ibu, ini saya tidak bisa memutar itunya, videonya. Mungkin nanti kalau diputar terulangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sini saya sudah menyimpulkan ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat itu, dan bagaimana penjelasan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu ini, nah ya Bapak Ibu, sudah. Itulah tadi pemaparan dari saya. Ya, barangkali nanti ada yang mau bertanya, ya saya nanti persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri yang sudah memaparkan tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya, acara yang keempat, lain-lain. Barangkali ada yang bertanya, Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, untuk mempersiapkan waktu, saya lanjut ke acara yang kelima, yaitu acara refleksi. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk merefleksi kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang ada di SD Negeri Bentar 3. Jadi untuk acara diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Fitriasi sebagai CGP Angkatan 11, itu menurut saya apa yang sudah dipaparkan tersebut memang sudah cukup jelas, dan mudah-mudahan ke depannya budaya-budaya positifnya dapat kita terapkan di sekolah tentang pembuatan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Itu memang kadang kita sebagai seorang guru itu suka melupakan untuk membuat suatu kesepakatan dan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Itu mudah-mudahan nanti ke depannya kita sebagai guru bisa menerapkannya. Jadi kalaupun ada yang belum, mudah-mudahan nanti setelah acara diseminasi ini kita
segitiga restitusi yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Fitriasi, itu memang kadang kita sebagai guru itu lebih cenderung kalau anak melakukan suatu kesalahan, kita memberikan suatu hukuman. Padahal ada cara yang lebih ampuh, yaitu dengan mengaplikasikan dari segitiga restitusi. Tetapi untuk mengaplikasikan segitiga restitusi itu memang kita harus buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi terima kasih atas pemaparan materinya hari ini dari Ibu Fitriasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Elin. Untuk susunan acara ke-6 yaitu penutup, alhamdulillah acara desiminasi berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya ini dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitriasi sebagai calon guru penggerak. Apa yang telah disampaikan bagus sekali, masuk sekali untuk kita dengarkan, untuk kita terapkan. Mungkin yang saya perlu tanya sedikit, di sini tadi kan ada segitiga, yaitu hukuman, konsekuensi, terus restitusi, ya. Mungkin itu kita yang memang tadi sudah dikatakan oleh Bu Ena itu, yang kita sering lupa itu tentang keyakinan di kelas, ya. Sementara kita kalau misalkan memberikan sanksi atau hukuman, kadang-kadang kita tidak pas dengan apa yang anak istilahnya bisa melakukan. Mungkin ini ke depan, mungkin tidak hanya untuk CGP, mungkin kita juga sebagai guru, sebagai teladan yang harus bijaksana. Karena apa? Yang namanya murid. Kemarin kita waktu PBB di Brebes itu tentang literasi. Jadi ketika anak mengatakan apapun itu ceritanya, jangan sekali-kali kita mengatakan itu salah. Jangan. Karena anak itu kan sistem pemikirannya itu masih sifatnya masih peka. Jadi perlu berkembang. Kalau kita memponis salah, misalkan itu tadi, masuknya akan ke hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita sering lupa juga Bapak Ibu. Apakah kita misalkan nanti kalau sudah jadi guru penggerak saja yang harus memberikan seperti itu? Sementara kita terutama tadi ada kata-kata misalkan terlambat sekolah. Kembali kita kepada CGP-nya atau gurunya. Sekarang bagaimana kalau gurunya yang terlambat? Itu seperti apa? Itu karena banyak sekali sekarang yang terjadi seperti itu. Jadi kita di mana memberikan contoh ke anak-anak, sementara kita yang menjadi contohnya aja tidak memberikan contoh yang seperti itu. Itu saya sering, bukan saya saja, saya juga sering seperti itu. Tapi kita belajar ya, belajar sama karena kita itu contoh teladan bagi anak-anak. Jadi yang memberi contoh Bu, untuk zaman sekarang, kalau memberi contoh itu mudah. Yang paling susah jadi contoh. Kita harus jadi, karena seorang guru semua itu pendidik. Mendidik dan mengajar itu jauh berbeda. Kalau mengajar menyampaikan materi, kalau mendidik membentuk anak. Jadi setelah adanya CGP seperti ini, khususnya di Bentar 3 ada calon CGP Ibu Fitriasi, saya berharap memohon yuk kita bareng-bareng belajar. Kami yang tidak CGP nanti akan belajar Ibu Fitri yang sudah
banyak berpengalaman tentang di pembelajaran di CGP. Mudah-mudahan Bu Fitri nanti bisa membawa atau menggerakkan jadi motor di tempat 3 untuk kedepannya lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya mohon ke ya semua adalah kita seorang pendidik, kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berapa?